Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan belajar mengenai potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara terhadap ekonomi penduduk. Nah, perekonomian negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, di mana negara Asia Tenggara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia. Eurasia ini itu singkatan, seingat Bapak itu dari kata Eropa dan Asia. Jadi disingkat Eurasia. Kemudian lempeng Indo-Australia dan lempeng Filipina yang lebih kecil. Nah, hal ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki potensi tambang yang besar. Nah, hal ini juga ditambah dengan potensi pertanian karena negara Asia Tenggara itu terletak di kawasan iklim tropis, di mana dengan iklim tropis ini membuat suatu wilayah akan mendapatkan matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat baik bagi kegiatan pertanian, sehingga ini akan menjadikan salah satu potensi ekonomi di negara Asia Tenggara. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke negara pertama, yaitu negara Indonesia, di mana potensi ekonominya yaitu pertanian, di mana kondisi geografisnya yang kebanyakan berupa dataran rendah dan banyak dialiri sungai, sehingga sangat cocok untuk pertanian, terutama di daerah Pulau Jawa. Kemudian untuk pertambangannya, untuk Indonesia sendiri itu pertambangan timah di daerah Bangka Belitung, kemudian emas dan tembaga di Papua, minyak bumi dan gas alam di lepas pantai Laut Jawa, di Cepu dan Dumai di Riau. Nah, untuk negara kedua yaitu Malaysia, di mana potensi ekonominya untuk Malaysia yang di daerah barat itu yaitu pertanian, itu sangat subur untuk pertanian. Kemudian untuk wilayah yang satunya yang di daerah timur itu kurang subur karena berupa perbukitan dan rawa. Ya, sehingga di wilayah timur itu, Malaysia bagian di timur itu hanya kebanyakan itu hutan lebat. Nah, untuk pertambangan di negara Malaysia itu potensinya yaitu timah, minyak bumi, gas alam, dan bauksit. Oke, kita lanjut ke poin intinya saja, langsung ke negara ketiga yaitu Brunei Darussalam. Nah, wilayah Brunei Darussalam itu kebanyakan berupa rawa sehingga kurang baik untuk dijadikan wilayah pertanian. Namun Brunei memiliki potensi tambang berupa pertambangan minyak bumi dan gas alam. Nah, pertambangan minyak bumi dan gas alam inilah yang menjadi sumber pendapatan utama negara ini. Baik, kita lanjut ke negara keempat yaitu Singapura. Di mana Singapura merupakan negara dengan luas wilayah yang sangat kecil, sehingga Singapura itu tidak mengembangkan sektor pertaniannya. Potensi tambang pun hampir tidak ada, namun karena letaknya strategis sehingga membuat jalur pelayaran dan transit ini sangat ramai. Nah, selain itu, negara ini juga lebih mengandalkan sektor jasa dan industri. Kemudian untuk negara Kamboja, wilayah di bagian tengah ini, Kamboja Tengah itu sangat baik untuk potensi ekonomi pertanian. Hal ini dikarenakan karena masih dipengaruhi oleh Danau Tonle Sap yang merupakan wilayah subur, sehingga sangat baik untuk menjadi perekonomian untuk daerah potensi ekonomi untuk pertanian. Di sini tidak tertulis, tapi potensi tambang di Kamboja itu gas alam, minyak bumi, dan batu permata.
Nah, oke, kita masuk ke negara Laos. Potensi ekonominya untuk di wilayah sekitar Sungai Mekong itu adalah pertanian. Kemudian untuk pertambangannya itu timah dan biji besi. Lanjut ke negara Myanmar. Negara Myanmar ini di bagian tengahnya itu yang berupa dataran rendah yang dialir oleh Sungai Irrawaddy, sehingga sangat baik untuk pertanian. Kemudian untuk potensi ekonomi pertambangan itu berupa emas, tembaga, timah, perak, dan batu permata. Nah, oke, kita ke negara Filipina. Negara Filipina ini wilayah utamanya yang di daerah Pulau Luzon itu sangat baik untuk pertanian. Nah, sekadar informasi bahwa Pusat Riset Padi ASEAN IRRI, International Rice Research Institute, itu terdapat di Filipina. Nah, untuk potensi tambangnya itu biji besi, emas, perak, dan keramik. Baik, negara ke-9, Thailand. Potensi ekonominya yaitu pertanian di sekitar wilayah aliran Sungai Chao Phraya. Nah, wilayahnya yang berupa dataran luas ini sangat baik untuk pertanian. Kemudian untuk daerah untuk tambang itu potensinya berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, biji besi, dan emas. Oke, negara ke-10, Vietnam. Potensi ekonomi untuk Vietnam ini yaitu pertanian di sekitar wilayah delta Sungai Mekong dan dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah yang paling cocok untuk pertanian untuk negara Vietnam ini. Dan untuk potensi tambangnya itu intinya di sini adalah minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, dan timbal. Baik, kita lanjut ke negara ke-11, Timor Leste. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Timor Leste ini sampai sepengetahuan Pak Guru di sini adalah belum menjadi anggota negara ASEAN. Nah, kemudian untuk Timor Leste ini wilayahnya ini sebenarnya kurang cocok untuk digunakan pertanian karena tanahnya memang kurang subur dan kebanyakan berupa pegunungan. Sehingga Timor Leste ini lebih mengandalkan sektor perkebunan. Jadi di sini bukan pertanian tapi perkebunan, yaitu kopi dan kentang. Sedangkan untuk potensi tambangnya berupa emas, perak, dan marmer. Nah, itulah tadi negara-negara Asia Tenggara beserta dengan potensi ekonominya. Sekira Pak Guru kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.